Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang power dan komunikasi. Setelah minggu lalu kita mempelajari tentang aspek psikologi dalam komunikasi kelompok. Ya. Nah, pada minggu ini saya akan share materi tentang power dan komunikasi. Betapa pentingnya uh, komunikasi itu memiliki kekuatan yang sangat berarti dalam negosiasi, dalam mengambil keputusan, dalam berdiskusi, dalam apapun. Maka teman-teman harus bisa mempelajari tentang bagaimana uh, psikologi komunikasi ini dapat memiliki kekuatan yang sangat berarti. Nah, teman-teman mungkin berpikir bahwa komunikasi itu hanya tentang ngomong, ya, atau hanya tentang kata-kata, atau tentang apa gitu ya. Padahal kekuatan komunikasi itu sangat dilihat itu bukan dari kata-kata, bukan hanya dari omongan saja, tetapi juga ada yang namanya nada suara dan juga bahasa tubuh. Nah, contoh saya menggerakkan ini adalah bahasa tubuh. Ketika bahasa tubuh saya lebih banyak daripada kata-kata saya, artinya saya mencapai 55%. Sedangkan nada, intonasi, ada suara pelan, kecepatan, kejelasan dalam berbicara itu 38%. Maka jika Anda total keseluruhan ada kata-kata, ada nada suara, ada juga bahasa tubuh, ada intonasinya, nah ini semua mencapai 100%. Tapi kalau Anda hanya komunikasinya hanya kata-kata, tanpa nada suara, tanpa bahasa tubuh, itu akan menjadi sangat membosankan dan Anda tidak memiliki kekuatan dalam komunikasi. Berbeda ketika Anda memiliki nada suara yang baik, ya ada intonasi suara yang baik, ada bahasa tubuh yang baik, itu akan menjadi kekuatan komunikasi kalian. Ya, sudah bisa dibedakan. Nah, ada elemen-elemen komunikasi nonverbal. Salah satunya adalah tatapan mata. Saya termasuk menggunakan elemen komunikasi nonverbal. Tatapan mata, ekspresi wajah, gestur, postur, gerakan kepala, gerakan badan itu juga menentukan komunikasi-komunikasi nonverbal. Maka kita sangat mudah sekali dapat memahami seseorang itu sedang marah atau sedih, ataupun kecewa, ataupun bahagia, ataupun senang, ataupun surprise, itu hanya dari ekspresi wajah. Maka biasanya kita akan lebih bisa memahami emosi ya ketika kita bertemu langsung dalam menyelesaikan masalah. Kalau menyelesaikan masalah lewat WhatsApp atau apalagi lewat grup WhatsApp itu pasti akan ribut ya. Maka selesaikan masalah itu dengan bertemu langsung, maka kita akan memahami secara psikologis dia itu seperti apa sih reaksinya. Nah, tentu di dalam komunikasi seperti sebelum-sebelumnya saya pernah menyampaikan ada banyak sekali hambatan komunikasi. Ada hambatan proses dari pengirim atau penerima pesan media, hambatan respon balik, ada hambatan pribadi dan psikis, cara dalam memproses dan membaca informasi, tingkat kepercayaan diri antar pribadi, hambatan fisik memiliki keterbatasan-keterbatasan karena ada hambatan pada fisik, ada juga hambatan semantik menunjukkan kesalahan-kesalahan proses encoding dan decoding. Kalau Anda melihat gambar ini adalah proses encoding yang warna orange. Ketika dia memikirkan kemudian keluar lewat mulut, lalu kemudian yang lain mendengarkan. Begitupun decoding. Decoding dia memikirkan, merespon kembali, keluarkan lewat mulut, dan kemudian dia menerima dan mendengar. Maka keduanya ini menjadi encoding decoding menjadi sumber penting dalam komunikasi. Maka dua hal yang harus dipelajari oleh Anda yaitu berbicara dan yang kedua adalah mendengarkan. Nah, tidak mudah ya di dalam komunikasi itu mendengarkan. Maka komunikasi bukan hanya ngomong, tapi juga kita harus benar mendengarkan. Ya. Nah, hambatan dalam berbicara atau berkomunikasi itu tentu salah satunya adalah pengetahuan, pengalaman, intelijensi, kepribadian, budaya, biologis, kelainan mulut, gagap, cadel, tunarungu, dan lain sebagainya. Nah, ini hambatan mendengarkan. Gak banyak orang mampu mendengarkan. Kebanyakan orang pengen ngomong aja karena komunikasi itu tentang ngomong-ngomong salah. Komunikasi itu juga tentang mendengarkan. Termasuk dalam perkuliahan. Ya, perkuliahan itu Anda harus paham bagaimana mendengarkan dosen dengan baik, ilmu apa yang Anda dapat. Ya. Maka hambatan mendengarkan itu ada banyak. Salah satunya sibuk dengan diri sendiri. Anda scrolling TikTok, Instagram ketika dosen menyampaikan materi. Sibuk dengan masalah-masalah eksternal. Wujud Anda ada di sini, tapi pemikiran Anda ada di luar. Asimilasi, kecenderungan merekonstruksi pesan sedemikian hingga sesuai dengan sikap, prasangka, kebutuhan, nilai diri sendiri. Atau faktor kawan dan lawan ini penting banget.
perkawan dan lawan siapa? Kawan Anda siapa lawan Anda? Ya, Anda akan mendengarkan kawan saja, kan? Kalau Anda lawan Anda berbicara, apakah Anda mau mendengarkan? Anda tentu cenderung atau enggan mau mendengarkan apa perkataan lawan Anda, tapi Anda mendengarkan apa kata kawan Anda. Maka mendengarkan yang diharapkan akan hanya dalam pesan pembicara, tidak mendengar apa yang dikatakan, melainkan mendengarkan apa yang kita harapkan saja. Kita memang mendengarkan sesuatu yang kurang baik ya dari seseorang, itu memang menyakitkan, tapi perlu kita juga dengar ya, agar kita dapat mengintrospeksi diri lebih baik lagi. Nah, ini definisi power dan kekuasaan. Kekuasaan itu kapasitas relasional yang memungkinkan seorang aktor sosial untuk mempengaruhi secara asimetris keputusan-keputusan aktor sosial lain yang menguntungkan kehendak, kepentingan, dan nilai-nilai aktor yang diberdayakan. Ya, Max Weber mendefinisikan kekuasaan atau power sebagai peluang atau sarana bagi seorang individu untuk dapat mencapai keinginan sendiri, bahkan sekalipun harus menghadapi perlawanan dari orang lain. Dalam hubungan misalnya Miriam Budiarjo dalam buku Pengantar Ilmu Politik 2015, kekuasaan merupakan kemampuan individu atau sekelompok orang untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok lainnya sesuai dengan yang diinginkan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mampu menentukan hasil, pengetahuan, keyakinan, dan tindakan. Manusia bertindak berdasarkan informasi yang dan pilihan alternatif. Contoh, memberikan kesempatan anggota membuat keputusan berdasarkan kriteria dan pedoman tertentu. Nah, ini adalah level tingkatan kekuatan dalam komunikasi. Kalau Anda mampu mengekspresikan diri, Anda mampu bertanya, Anda mampu berstatement, ya, itu Anda sudah di level 1 dalam kekuatan komunikasi. Tapi ketika Anda mendengar, kemudian Anda merespon langsung, itu Anda sudah di level 2 dalam komunikasi. Nah, level ketiga apa? Level ketiga itu Anda sudah regulating attention and intention. Anda memiliki perhatian dan memiliki niat, showing emotional intelligence. Artinya Anda tuh memiliki kecerdasan emosi yang sangat luar biasa, bahwa Anda bisa memahami situasi secara keseluruhan. Ya. Dan yang keempat itu understanding and responding the people within their style or frame of reference. Dapat memahami dan merespon kepada orang-orang dengan gayanya mereka, or frame of reference. Maka ketika Anda mampu berbicara dengan orang lain, dengan siapapun, itu udah level tertinggi dalam komunikasi. Tanpa Anda punya rasa khawatir, tanpa Anda memiliki rasa takut, baik terlepas dari jabatan mereka apa, siapa mereka, itu Anda sudah bisa membuang itu, bahwa Anda sudah memiliki level tertinggi dalam komunikasi. Ya, nah ini ada beberapa kasus yang mungkin Anda bisa baca di slide ini untuk sebagai tugas, lalu kemudian silahkan dijawab ya, dan kemudian Anda bisa berdiskusi kita di pertemuan selanjutnya tentang apa yang harus kita pelajari dari power komunikasi, karena tentu di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan di KS ayat 18, tidak satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Maka tetaplah kita berprasangka baik, berperilaku baik, berkata baik kepada seseorang yang mungkin Anda mempersepsikan mereka itu salah kepada Anda atau mereka itu jahat kepada kita. Wah Pak, muka dua dong. Bukan muka dua, tapi ini bagian dari profesionalitas dan menjaga perasaan orang. Nah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik ataupun diam. Maka ketika Anda marah, lebih baik Anda diam dan berkatalah baik. Ya, jangan sampai Anda menyakiti orang lain. Lebih baik mungkin kita yang tersakiti, yang penting kita tidak menyakiti orang. Terima kasih buat hari ini atas perhatiannya. Ini sebuah power komunikasi yang sangat kuat dan yang saya juga akan terus pelajari, karena tentu sangat sulit ya menahan amarah tak terbendung gitu ya. Tapi ini adalah pesan di dalam Al-Quran dan juga hadis yang juga kita harus pelajari betul tentang bagaimana kita bisa berpositif thinking dan bisa profesional dalam sebuah pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan di minggu depan.